Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ahmad Fauzan Pujianto, Magister Agama selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu dakwah, serta teman-temanku yang berbahagia. Yang pertama, marilah panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan sehingga kita masih bisa diberi kesempatan untuk berjumpa walaupun melalui media sosial. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam wal iman. Nah, saya di sini ingin menyampaikan sebuah dakwah yang bertemakan toleransi. Nah, toleransi sendiri seperti apa sih? Dan di dalam Islam atau di dalam Al-Quran mengajarkan seperti apa toleransi itu? Ada satu ayat di dalam Al-Quran yang menceritakan tentang kehidupan manusia secara umumnya, yakni di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir, yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Nah, dari ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia yang terlahir dari bersuku-suku, berbangsa, terlahir dari berbeda warna kulit, daerah, bahasa, dan budaya. Tapi untuk apa sih Allah menciptakan perbedaan tersebut? Karena untuk diadakannya yang namanya lita'arofu, yaitu untuk saling kenal mengenal. Karena kalau tidak saling kenal mengenal, tidak mungkin ada rasa penghargaan, tidak mungkin ada rasa menghormati, dan tidak mungkin ada rasa memuliakan antara satu sama lain, kecuali jika ada yang namanya kenal mengenal. Karena pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka ta'aruflah, supaya saling kenal mengenal. Dalam beribadah, manusia melakukannya dengan cara yang berbeda-beda, yang dimana ajaran suatu agama yang menjadi patokan dalam menjalankan ibadah tersebut. Seperti halnya umat Islam beribadah terhadap Tuhan dengan menjalankan sholat 5 waktu setiap harinya. Sedangkan dari sudut agama lain seperti umat Kristiani menjalankan ibadahnya terhadap Tuhan dengan sekali seminggu. Mereka berdoa di tempat ibadah mereka, yaitu gereja. Begitu pula dengan umat-umat agama yang lainnya. Disinilah menjadi titik perbedaan antara umat. Para umat menganut agamanya masing-masing telah meyakini dengan sepenuh hatinya bahwa ajaran agama merekalah yang paling benar. Disinilah diperlukan toleransi antara umat yang beragama. Mengapa demikian? Karena kita mesti menghargai kepercayaan orang terhadap agamanya meskipun itu tidak sesuai dengan ajaran agama kita. Kita tidak diizinkan mencela apalagi menghina ajaran agama orang lain, karena setiap manusia di muka bumi ini berhak memeluk agama yang menurut hati dan kepercayaan mereka masing-masing.
Meskipun telah dijelaskan di dalam kitab-kitab suci Al-Quran bahwa ajaran agama Islamlah yang paling diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun kenyataannya di muka bumi ini bukan hanya agama Islam saja. Kita tidak berhak memaksa seseorang ikut dalam ajaran agama kita, karena memeluk suatu ajaran agama harus menurut hati dan kepercayaan masing-masing. Walaupun di dunia ini tak sedikit pun manusia yang tidak sama sekali memeluk suatu ajaran agama atau lebih sering disebut ateisme, itulah pilihan mereka. Oleh karena itu, meskipun di muka bumi ini kita memiliki kepercayaan dan prinsip hidup yang berbeda menurut ajaran agama kita masing-masing, kita tidak perlu menjudge ajaran agama lain karena itu pilihan mereka masing-masing. Jadi marilah kita mempercayai ajaran agama kita masing-masing tanpa harus tergoyahkan dengan hasutan umat ajaran lainnya. Maka jadilah pribadi yang tangguh, teguh terhadap pendirian dan juga menjadi orang yang selalu menghargai pendapat dan pilihan orang lain. Manusia hidup di dunia ini tidak bisa lepas dengan yang namanya interaksi atau hubungan timbal balik. Karena apa? Karena manusia adalah makhluk sosial. Manusia membutuhkan makhluk lain untuk memenuhi kebutuhannya dan saling ketergantungan dalam segala bidang kehidupan. Kita itu bagaikan seekor lebah dengan bunga, bagaikan kerbau dengan burung jalak, bagaikan ikan remora dan ikan hiu yang saling membentuk simbiosis untuk bertahan hidup. Akan tetapi dalam kehidupan ini ada banyak sekali perbedaan, karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan manusia secara bersuku-suku dan berbangsa untuk menciptakan kehidupan yang damai dan terbebas dari konflik perbedaan, maka diperlukanlah sikap saling menghargai dan menghormati antar sesama. Sikap saling menghargai ini sering kita artikan dengan sebuah kata indah non bermakna, apalagi kalau bukan toleransi atau dalam bahasa Arabnya tasamuh. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, toleransi itu adalah sebuah elemen penting dalam terciptanya suatu ikatan hubungan dalam kehidupan. Termasuk yang terpenting adalah toleransi antar umat beragama. Nah, toleransi agama ini sendiri sudah diatur dalam beberapa firman Allah dalam Al-Quran. Salah satunya adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 256. Allah berfirman, La ikraha fiddin, yang artinya tidak ada paksaan dalam beragama, sungguh telah jelas jalan yang benar dari jalan yang salah. Ayat tersebut mengandung maksud bahwa memeluk agama Islam tidak menghendaki adanya paksaan, melainkan melalui kesadaran dan keinginan pribadi yang bersangkutan. Bagi mereka yang berkenan dipersilakan, bagi yang tidak adalah hak mereka sendiri untuk menolak dengan sepenuh hati. Tetapi sudah jelas antara jalan yang benar dan yang salah. Toleransi beragama ini sendiri sudah dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW. Salah satu contohnya adalah saat Nabi melakukan perjalanan dengan umat Yahudi dan Nasrani, di mana mereka diperkenankan untuk menjalankan ibadah mereka masing-masing. Namun dengan satu syarat, yaitu haruslah saling menghargai, menjaga kerukunan dan kesatuan Madinah. Perjanjian ini dikenal dengan perjanjian dengan Piagam Madinah. Nah, hadirin sekalian, perbedaan itu hadir bukan sebagai pemisah, tapi untuk menggerakkan hubungan dengan memperkaya warna dunia. Berbeda tapi tetap satu selera, satu tujuan, yaitu menciptakan kehidupan yang damai dan saling membentuk ikatan untuk simbiolisme
yang mutualisme, yaitu menguntungkan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari apa yang telah kita pelajari tadi, maka dapat disimpulkan yaitu Islam memerintahkan kepada umatnya untuk saling tenggang rasa dan toleransi dalam menjalankan ajaran agamanya masing-masing. Allah Subhanahu wa taala sengaja menciptakan manusia terbilang bangsa dan suku hanya untuk menguji, mampukah manusia untuk hidup rukun dan damai, penuh kasih sayang di dalam mencari kebenaran di sisinya, serta sikap toleransi yang kita lakukan akan menciptakan bahtera kehidupan yang damai dan penuh keharmonisan. Nah, hadirin sekalian, untuk itu marilah kita mulai sekarang menanamkan sikap saling menghormati dan menghargai antar sesama. Nah, kita tahu bahwa air dan minyak tidak pernah bisa menyatu. Namun kita tahu bahwa walaupun tidak bisa menyatu, mereka tetap bisa saling berdampingan, adanya kehangatan di antara perbedaannya. Bayangkan saja jika kita hidup tanpa adanya toleransi, akan ada perang, ada konflik di mana-mana. Akan mustahil bagi kita untuk tinggal berdampingan dengan mereka yang berbeda dari kita. Kita akan ditinggal dengan teror, bahwa orang-orang di luar kelompok kita akan saling serang menyerang dimanapun dan kapanpun. Sayangnya masih ada orang-orang di luar sana yang merasakan teror ini. Ketakutan akan dikucilkan, diejek, ditertawakan hanya karena mereka menjadi diri mereka sendiri, dan hanya karena apa yang mereka yakini, hanya karena mereka tidak sama seperti masyarakat lainnya. Mereka didiskriminasi. Orang-orang ini adalah kaum minoritas. Mereka juga manusia seperti kita. Mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti kita. Namun mereka tidak bisa hidup dengan tenang seperti kita. Mengapa? Karena masih ada orang-orang yang tidak bertoleransi di hidupnya, di tengah-tengah kita, yang selalu akan menggunakan alasan mayoritas untuk membenarkan perbuatan jahat mereka. Menyedihkan memang, tetapi yang hanya bisa kita lakukan adalah menunjukkan rasa cinta dan hormat kita kepada kaum minoritas dengan memberikan mereka toleransi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang benar bahwa toleransi itu sangat penting. Tetapi kita juga harus bijak dalam bertoleransi. Maksudnya, kita harus menentukan prinsip kita sejauh mana kita mentolerir sesuatu. Karena salah juga untuk mentolerir perbuatan dan kepercayaan yang dapat membahayakan dan dapat menciptakan efek negatif bagi kita dan masyarakat. Kita juga harus tahu kapan untuk memberikan toleransi dan kapan kita tidak dapat mentolerir segalanya. Toleransi sama seperti hal-hal baik lainnya, tidak boleh digunakan terlalu berlebihan. Apalagi di era reformasi seperti ini, sering terjadi berbagai masalah. Salah satunya, masalah yang sering terjadi adalah sering terjadi perselisihan pendapat dan pemahaman sesama manusia yang nantinya akan berdampak panjang bagi generasi selanjutnya. Apalagi membawa nama agama yang sensitif di berbagai bidang. Agama yang seharusnya menjadi solusi atas masalah sosial yang terjadi malah memicu timbulnya permasalahan sosialnya. Ini dikarenakan kurang adanya pembahasan dan pembelajaran masyarakat mengenai tanggung jawab sosial umat beragama. Hal ini mengakibatkan menurunnya sikap kebersamaan dan toleransi antar sesama manusia. Jika pudar sikap konflik
akan membuat bangsa Indonesia menjadi anti toleransi dan sering terjadi konflik. Anti toleransi sendiri ditandai dengan meningkatnya rasa benci dan saling curiga antar sesama manusia. Nah, itu tadi dakwah mengenai toleransi. Saya meminta maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan kata-kata yang tidak pantas kepada para hadirin sekalian. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.